Halo rekan-rekan Unatups, kali ini kita kedatangan tamu dari Sone Akustik dengan Pak Joy Setiadi. Halo Pak Joy. Halo, terima kasih udah diundang. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya nih, Sone Akustik ada akustiknya. Yes. Ini akustik ini apa nih sebenarnya Pak Joy? Ya. Jangan-jangan apa yang dipersepsi teman-teman mengenai akustik ini nggak sesuai dengan sebenarnya akustik itu apa? Oke, baik. Coba, Jadi akustik itu sebetulnya adalah bidang keilmuan sains ya, yang khusus mempelajari tentang gelombang suara gitu. Jadi aplikasinya tuh ada macam-macam. Dari akustik sendiri memang ada yang seperti akustik bangunan atau arsitektur akustik, ada juga seperti biodiversity akustik gitu ya. Ada juga akustik yang ada hubungannya dengan psikologi manusia. Nah, kebetulan kita ini memang spesialis di akustik arsitektural. Jadi kita banyak bekerja sama dengan arsitek, interior designer, bahkan kontraktor untuk bisa mencapai sebuah lingkungan suara yang sehat dalam bangunan. Mungkin kira-kira seperti itu. Jadi yang berhubungan dengan bangunan, fungsi ruang, Yes. seperti itu ya. Nah, tadi sempat disinggung juga lingkungan akustik yang ideal, yang sehat. Yes. Gimana tuh maksudnya Pak? Ya, sederhananya mungkin dalam aspek desain ya, dalam desain bangunan, tentu pasti yang jadi tombak utamanya kan si arsitek. Jadi si arsitek ini biasanya mendesain segala macam ya, ada struktur, ada kaitannya dengan estetika, visual. Nah, kita ini yang lebih mensupport dalam arti gimana sih kira-kira ketika ruangan ini nanti sudah jadi, suara di dalam ruangan itu akan mengganggu atau misalkan suara itu akan terdengar dengan jelas, dan itu memang kita sesuaikan terhadap fungsi ruangan tersebut. Jadi memang kita itu lebih fokus menghadapi seperti contoh kasus ruangan yang dikhususkan untuk kegiatan percakapan gitu. Nah, itu memang jadi concern banyak pihak. Dan kita mencoba untuk membuat ruangan suara dalam ruangan itu bisa terdengar dengan jelas dan dijauhi dari gangguan-gangguan suara yang mungkin akan mengganggu occupants ataupun orang yang memakai ruangan tersebut. Jadi ideal atau tidak itu balik lagi ke fungsinya. Yes. Dan penggunanya. Betul. Jadi nggak bisa ditarik secara garis besar. Yang ideal tuh secara umum begini. Jadi harus kasus per kasus ya, gitu ya Pak? Yang ideal itu memang yang nggak ada kebisingan yang mengganggu ya, gitu tadi. Karena suara itu kan subjektif, jadi ada memang suara yang diperkenankan. Jadi kita kadang-kadang kalau berada di ruangan yang terlalu berisik, karena pasti kita akan merasa tidak nyaman. Tapi sebaliknya kalau kita berada di ruangan yang terlalu sunyi, itu juga tidak baik untuk kita, karena itu bukan lingkungan yang secara natural kita biasa berada gitu. Nah, ini ada contoh kasus nih, misalkan ada ruangan yang namanya anechoic chamber. Itu memang ruangan yang dibikin sesunyi mungkin karena untuk kebutuhan testing laboratorium, dan itu kalau kita berada di ruangan itu yang cukup lama, biasanya kita akan mendapat feeling atau rasa yang tidak natural, dan kadang-kadang bahkan bisa sampai dengar detak jantung kita sendiri. Jadi terlalu bising nggak ideal, tapi terlalu sunyi pun juga nggak bagus ya? Ya, itu dia, makanya seninya kita itu untuk mendapatkan balance antara suara yang tidak terlalu bising ataupun terlalu sunyi, dan itu kita sesuaikan ke fungsi ruangan. Jadi ada beberapa tipe ruangan, butuh ruangan yang kondisi suaranya itu harus nggak boleh terganggu dari suara berisik. Ada juga yang memang butuh, karena kalau misalnya terlalu sunyi mereka jadi nggak nyaman gitu. Nah Pak Joy, tadi kan kita udah ngobrol soal bunyi, fungsi ruang dan lain-lain. Terus kalau orang awam mungkin akan berpikir oke, prinsipnya seperti itu kalau bunyi, tapi kenapa saya harus pakai konsultan akustik di proyek saya? Yeah. Nah, coba. Siap. Gimana Memang Pak? kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, itu kita itu di reach out karena ada dua biasanya. Yang pertama terkait kebutuhan user. Jadi seperti brand chain hotel gitu, mereka ada standar
mereka butuh untuk mencapai sebuah standar akustik yang mereka sudah miliki. Itu yang pertama. Jadi si usernya memang udah ada kebutuhan untuk menginvolve konsultan akustik. Nah, yang kedua lebih ke kita lebih seperti problem solving. Jadi memang mungkin bangunannya sudah terbangun gitu ya, baru mereka kok merasa wah ini kalau misalkan dipakai buat ngobrol kok nggak asik ya, atau misalkan auditorium gemanya nih terlalu berlebihan. Contoh mungkin yang banyak itu kasusnya di rumah ibadah. Jadi di rumah ibadah itu banyak memerlukan kontrol gema yang baik supaya waktu lagi khotbah misalkan itu suara bisa tersampaikan ke jemaat dengan jelas. Nah, jadi itu tadi pertama yang pasti apakah usernya udah punya kebutuhan sendiri, atau yang kedua biasanya beresin masalah orang. Beresin masalah orang. Jadi kita ibarat dokter lah, kita lebih kayak mengobati. Tapi memang yang lebih ideal yang pertama sih, jadi kita bisa streamline dari awal itu sudah diperhatiin secara desain. Lebih baik kita bisa mengintegrasi gitu ya, dari segi arsitektur bahkan interior designer supaya kelihatannya itu menjadi satu kesatuan desain yang baik. Itu sih. Dan mungkin ya kalau arsitek atau interior designer mungkin secara prinsip sudah punya pemahaman. Ya. Tapi kalau untuk yang lebih mendetail dan lebih terukur, ya Pak Jo inilah ya yang betul. Berhitungnya, yang riset lebih mendalam soal akustik gitu ya. Ya. Dan banyak mungkin yang khawatir karena si arsitek-arsitek ini takutnya kalau udah involve akustik consultant secara estetika bakal berubah nih. Padahal kenyataannya sebetulnya enggak, karena kita itu sebetulnya lebih mengedepankan fungsinya dulu. Baru nanti kita coba ngasih rekomendasi. Jadi kita juga enggak semata-mata merubah desain secara total, cuman baiknya itu kita menambahkan rekomendasi untuk supaya suara dalam ruangan itu bagus tanpa menghilangkan estetika atau impression dari si desainer itu sendiri. Jadi kita banyak kolaborasi di area situ sih. Komunikasi adalah kunci ya. Pak Joy, kalau kita bicara soal suara ya, ini aplikasinya di project kan ada ya macam-macam lah, tadi kita udah ngobrol. Mungkin kalau sebelumnya kalau kita bicara project kelihatannya lebih enak kalau kita langsung ngebahas teknis. Kebetulan kita ada kedatangan tamu dari Yoshino, Bu Febrina. Halo Bu. Halo, ya saya Febrina dari Yoshino, tim teknikal, background saya juga arsitek. Jadi saya di sini kebetulan juga ikutan nimbrung, saya juga masih banyak belajar. Jadi ya kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja. Ikutan nimbrung lagi Bu ya? Nimbrung lagi, ya benar. Udah 2 kali nih iya, sama ini. Biar ketularan pinter lah ya. Saya juga belajar. Oke, terima kasih. Nah, iya, gimana Pak Joy? Kalau di project apa aja sih ini yang mesti kita pikirin soal suara? Siap. Jadi yang pastinya setelah kita memahami kebutuhan si user ya, klien, baru sih kita coba mencari solusi secara metodikal. Yang pertama tuh biasanya kita selalu offer pengukuran. Jadi kita biasanya mengkoleksikan sampling atau data gitu ya dari yang misalkan bangunan existing, lalu dari data existing itu kita coba olah apakah ini masalahnya di area noise control ataupun room akustik. Baru nanti kita coba kasih rekomendasi terkait observasi yang kita lakukan di awal tersebut gitu. Jadi kalau misalkan itu tadi, jadi ada 2. Yang pertama itu terkait noise control, itu lebih ke arah misalkan partisi antar ruangan. Jadi kalau di perkantoran itu meeting room itu suaranya bocor ke ruangan sebelah yang lebih sensitif. Nah itu biasanya kita lakukan pengukuran sound insulation. Lalu ada juga terkait room akustik. Kalau room akustik ini lebih gimana sih karakter pantulan dalam ruangan, apakah gema itu berlebihan atau misalkan udah cukup supaya kejelasan suara ucap itu bisa tetap terjaga. Nah, kebetulan kalau di sound insulation itu sekarang itu lagi banyak memakai teknik partisi lightweight ya. Jadi contohnya pakai partisi gypsum. Lalu kalau yang lebih zaman dulu ya konvensional itu pakai partisi bata. Memang sekarang karena ada gypsum ini jadi bisa dapat banyak, ada kelebihan dan keuntungannya juga dibandingkan partisi bata. Mungkin selebihnya Ibu Febrina dari Yoshino nih bisa lebih menjelaskan apa aja sih keunggulan dari
gypsum ya. Nah, silakan Bu. Oke, saya menjelaskan mengenai kelebihan gypsum ya. Jadi sekarang kan lebih lebih banyak di highlight masalah green building atau sustainable building. Apalagi kalau kita bicaranya adalah kita barusan tadi ngomonginnya lebih ke project ya, lebih ke project. Terus artinya kan lebih ke bangunan yang high rise gitu ya. Nah di sini kan artinya kalau high rise kan gimana ya Pak ya, yang saya tahu kan ya Bapak kan sebagai arsitek kan mesti ada kayak banyak yang harus dilakukan seperti value engineering seperti itu ya. Banyak kan bisa dari secara rupiah atau bisa jadi secara kayak beban bangunan. Terus bisa juga nanti kan bisa yang sekarang ada isunya yang lagi hangat kan kayak tentang net zero karbon ya, net zero energy. Gimana menurut Pak Joey sebagai acoustic engineer dengan Bu Febrina sebagai produk specialist gitu, ada pandangan apa mengenai ini? Gimana sih kaitannya? Ya. Jadi memang kalau dari aspek akustik ya, untuk sustainability itu kita ada hubungannya dengan bangunan gedung hijau, di mana BGH ini kan ada badan yang mengurus terkait requirements-nya. Dalam salah satu kebutuhannya itu terkait polusi suara yang mereka concern itu. Jadi dengan banyaknya development itu akan mengakibatkan banyaknya timbul suara-suara baru ya, seperti contoh construction noise, lalu ada dari traffic noise, jalan raya. Nah ini memang yang disyaratkan dalam sebuah bangunan itu supaya suara dari eksternal, dari lingkungan itu tidak akan mengganggu secara signifikan okupansi atau orang yang berada dalam bangunan tersebut. Apalagi kalau misalkan bangunan itu fungsinya untuk rumah tinggal ya, residential. Karena sekarang kan banyak lagi apartemen lagi dibangun. Nah ini aspek bangunan gedung hijau yang perlu kita perhatikan. Salah satunya itu terkait polusi suara. Jadi memang ada poin akustik di dalam bangunan hijau itu ya? Iya benar. Specifically kalau untuk mengejar target yang namanya LEED atau LEED. Sebetulnya ada banyak badan sertifikasi yang luar negeri ya. Di Indonesia pun ada juga bangunan gedung hijau. Tapi sepengetahuan saya kayaknya belum ada yang specifically membahas tentang polusi suara itu dalam local regulation. Oke. Gitu. Mungkin kedepannya akan berkembang ya. Ya biar gimana pun juga kita biasa mengacu ke negara-negara lain yang udah lebih advance lah ya aturannya. Ya, Oke. Kalau dari Yoshino, Bu Feb? Ya saya sih nyambungin aja, saya juga setuju ya, kan namanya juga teknologi kan maju, terus orang juga makin berkembang juga kan pengetahuan, terus banyak juga konten-konten edukatif kayak gini kan, jadi ya pasti ntar lambat laun pasti kita akan menuju ke sana, dan sekarang udah mulai ada kebijakan ya yang tahun 2030 atau 2045 tuh kan yang ada goal Indonesia gitu kan. Nah itu sih ya bagus ya, dan kalau saya emang kalau dari dulu back lagi kayak dulu kan gypsum kan memang mikirnya kan buat plafon doang kan. Malah dulu dibalik lagi, di flashback lagi, plafon itu kan bukan dari gypsum tapi dari triplek ya kayu. Gitu kan. Nah sekarang udah kembali lagi, udah mulai teknologi udah mulai maju gitu kan, peraturan juga udah mulai maju juga, jadi ya gypsum nggak cuma buat di plafon doang, itu bisa buat buat bangunan, buat partisi, buat bangunan gedung hijau kan. Nah ya positifnya ya kalau misalnya kita ngobrolnya di sini project kan artinya kan ada LED tadi kan, ada skor-skornya itu ya. Artinya kalau di ranahnya gypsum sendiri ya biasanya orang pakai bata tuh emang orang siapa sih nggak tahu bata kan gitu, bata merah, sekarang udah mulai bata putih gitu kan, itu aja masih banyak bata putih, orang masih pasti bata putih gitu kan, kropos gitu, padahal sebenarnya ya tergantung juga kan, balik lagi ke speknya. Nah sekarang balik lagi kalau ke teknologi juga kan, gypsum kan juga sudah advance gitu kan, bahkan ada gypsum yang tahan api juga, sampai yang tahan bentur sampai dihantam berapa kali nggak hancur, itu juga sudah se-advance itu gitu kan. Nah jadi ya kalau untuk mendukung bangunan gedung hijau itu ya pas banget sih, jadi emang di Saltet tuntutannya adalah bagaimana biar lebih cepat kan konstruksi, terus jadi ngaruh juga sama akustik kan, biar nggak berisik juga, dia kan lebih besar satu lembarnya, artinya dia kan nggak lebih secara akustiknya mungkin kalau misalnya yang lagi renovasi ruang sebelahnya kan nggak terlalu nggak terlalu bising gitu kan, konstruksi lebih cepat, terus lebih ringan juga
terus ujungnya kan cost juga kan pasti bisa lebih ditekan lah gitu kan, biar lebih efisien gitu kan. Ya ujungnya sih kita dari semua apa ya, semua kayak produk, teknologi, terus kayak ilmu pengetahuan juga pasti kan ujungnya kan mengerucut ke cita-cita itu ya. Itu sih kalau yang saya lihat selama ini ya. Kita udah ngomong teori tadi, terus ngomong teknis yang mungkin masih mengawang ya. Sekarang kita coba studi kasus yang ini aja deh, yang real. Ruangan ini deh. Nah, ini ruangan ini deh contohnya. Ini kan kalau dari tipologi kantor ya, ruang meeting gitu. Nah, kalau dari Pak Joy dan Bu Febrina melihat ruangan ini gimana secara akustik? Ini disclaimer dulu ya, ruangannya bukan saya yang desain. Okay. Jadi mungkin lebih terhadapnya komen aja lah. Yeah. Mungkin kalau dari perkantoran secara general ya, biasanya user tuh yang critical issue-nya itu adalah terkait privacy. Jadi untuk confidentiality, ruang meeting room atau bahkan ruangan direktur-direkturnya, mereka yang kita mesti jaga adalah supaya noise control itu di ruangan itu terjaga dengan baik. Jadi biasanya kita mengidentifikasi ya, misalkan mereka pakai partisinya, sistemnya seperti apa, daya menahan suaranya dia apakah sudah cukup atau belum gitu. Lalu juga yang kedua itu terkait kualitas suara di dalam ruangannya, jadi room akustik, apakah gemanya sudah cukup baik atau masih terlalu berlebihan. Karena itu tadi apalagi zaman sekarang banyak era video conference ya atau online meeting, itu kan pasti ada keterkaitannya sama perangkat sound system. Nah itu sound system sangat berkaitan erat juga dengan kondisi akustik di dalam ruangan. Makanya kita perlu ngasih rekomendasi terkait untuk memaksimalkan kondisi akustik di ruangan-ruangan yang kritikal terutama. Mungkin itu kalau dari segi teori akustik. Dan untuk mencapai akustik yang ideal itu tentunya terkait dengan spesifikasi material ya. Betul. Nah, gimana Bu Febrina? Kalau di kantor-kantor atau fungsi MICE begitu, spesifikasi seberapa sih berpengaruhnya? Oke, ini saya ketok dulu ya. Nah, ini lagi-lagi juga saya di sini bukan saya yang incas di sini. Dan bisa juga paham. Jadi saya sih kita bisa tesnya kan dari ruang sebelah ya. Kita ngomong ini kedengeran apa enggak? Mungkin Pak Widi mungkin mau dengerin. Ya, kalau ruang meeting begini harusnya enggak ya? Harusnya enggak ya. Cuma ya kadang gitu ya Pak Joy. Jadi kan memang pasti bocor ya. Iya, kalau di luar gitu. Cuman ya nggak sampai bisa mengerti sih. Murmuring. Tergantung spesifikasi lah, balik lagi ya. Mungkin karena ini kaca juga ya, jadi bocor ya itu ya terutama. Tinggal ya tadi seberapa bisa ditolerir gitu ya mungkin. Makanya mungkin kalau saya bisa nambahin dalam tahap desain itu penting ya, maksudnya untuk involve konsultan itu dari awal. Karena jatuhnya kalau misalkan semuanya itu sudah fix, nggak bisa dirubah, kita jadi jadi malah sia-sia. Dan bahkan untuk renovasinya itu ketika nanti ada masalah itu bisa jadi akan makan cost biaya yang lebih besar dibandingkan kalau sudah dari awal nih kita planning, misalkan partisi antar ruangan ke sebelah nih pakai yang tingkat daya menahan suaranya sebesar 50 desibel gitu atau bahkan lebih. Nah itu kita sesuaikan ke tipe-tipe ruangan itu tadi, apakah dia sensitif atau memang ruangan sebelahnya nggak terlalu sensitif. Itu tugas kita untuk bisa memaksimalkan fungsi ruangan tersebut. Ya, seperti halnya ya proyek pada umumnya, kalau kita rencanakan sedini mungkin tentunya lebih baik ya. Pastinya. Nah, mungkin saya pengen tanya pengalaman di lapangan ya, terutama Bu Febrina nih. Kalau kita bicara akustik yang di ruang yang sudah given, sudah ya udah jadi gitu, sama yang kita rencanakan dari awal, oh ini harus akustiknya ideal berapa desibel harus bisa ditahan bla bla bla. Nah itu gimana pengalaman selama ini? Kalau pengalaman saya ini tergantung ya, tergantung requirement lagi, terus itu tergantung batasan-batasannya. Jadi misalnya nih tadinya udah existingnya ruang hotel gitu ya, terus udah gitu dapat komplainan nih hotelnya kamarnya bocor gitu kan.
ya kita cek dulu nih, saya cek dulu nih ini sistemnya dia pakai bata kah atau pakai drywall. Artinya kalau pakai bata kan kalau saya dia perlu apa, kalau bata kan lebih gimana sih untuk di treatment lagi kan ada satu apa ya, treatment lagi apa ya gitu ya. Jadi apakah ditambahin apa isolasi lagi gitu kan, atau kalau misalnya emang sebocor itu apakah jangan emang mesti dibongkar ya, kita masih nanya lagi sama tim akustik kan gitu. Jadi saya mesti gali lagi sih emang maunya si klien itu apa gitu kan, mau berubah sejauh apa sih dari yang existing sarang gitu kan. Artinya ada before dan after, dan untuk menuju after itu kan mesti konsultasi ke orang akustik ya gitu kan. Nah kalau saya sih dari bukan orang akustik ya, jadi emang ya saya backgroundnya arsitek sih, jadi saya lebih ke ngasih taunya lebih ke hal basic dulu aja gitu kan. Bapak maunya ini secara secara fungsi adalah hotel misalnya bintang 4 gitu kan gitu. Biasanya kalau bintang 4 tuh standarnya pada umumnya berapa sih gitu kan, kegedapannya berapa. Terus dari gitu saya mesti cek dulu nih yang di existing ini bocornya sejauh bocor apa gitu, maka saya bisa kasih rekomendasi gitu kan. Itu sih jadi ya berangkat dari ini dulu sih, dari existing kayak gimana, maunya gimana tuh saya pertemukan tuh gitu. Nah tapi kalau misalnya memang dia butuh yang spesifik banget, yang misalnya kayak ada masalah DME apa segala macam, terus itu kayak pengen ada keinginan lebih ya, biasanya gimana sih Pak kalau yang kayak biasanya existing udah memang hotel kayak gitu. Penting banget sih kita mesti analisa di awalnya dengan teliti ya, dan juga by data. Makanya kita selalu ngelakuin pengukuran supaya ketika misalkan kita diminta untuk memberikan solusi itu harus ada dasarnya kan. Nah which is itu yang jadi penting, makanya kita sebagai konsultan harus objektif. Jadi kita ngukur dulu, kita nemu sumber masalahnya itu apa. Karena jangan sampai kita cuma ditanya, oh tolong dong beresin ini, kan user tuh kadang nggak mau tahu ya. Pokoknya ya gue nggak pengen ada suara inilah, nggak pengen berisik. Nah kita itu mencoba untuk menerjemahkan apa masalahnya itu, untuk kita jadikan apa sih solusi yang tepat untuk bisa menangani kasus tersebut. Contoh mungkin kalau di ruangan hotel gitu ya, itu kan kadang-kadang suka ada komplainan gitu. Nah kita tuh biasanya ngelakuin assessment dulu, kira-kira mencari tahu apa sih sumber masalahnya, apakah itu dari luar atau itu suara dari koridor, kadang dari pintu juga itu titik lemah. Nah dari data yang kita ambil baru kita bisa buat kesimpulan apakah ini masalahnya bisa secara visible kita treat, atau kadang-kadang juga karena keterbatasan di lapangan gitu ya, itu jadi tidak bisa dilakukan perbaikan ya. Kadang-kadang itu mesti kita terus terang jelasin ke user sih, karena karena nggak bisa ngobatin. Iya benar. Karena ya jatuhnya itu tadi, karena memang dari awalnya memang sudah salah jadi kita malah harus membongkar ulang desain tersebut. Itu yang mungkin harus kita hindari ya. Jadi costly banget itu. Yes betul, menghindari biaya yang tidak terduga ini itu. Atau malah kadang-kadang masalahnya juga pernah saya temukan di lapangan gitu ya, suaranya bocor gitu. Jadi satu ruang kamar itu masih di skip, dikosongin. Bayangin okupansinya jadi nggak bisa 100%. Kalau bisa 100% itu terpaksa gitu kan. Emang lagi load banget gitu, lagi penuh banget. Nah pas saya cek itu ternyata bocornya ada, salah satu masalahnya adalah suara pipa. Nah itu suara pipa ya secara ya saya sih bukan saya nggak mau bantu ya, cuma karena emang itu kan udah di dalam kan, jadi emang ya itu tadi lebih ke desainnya itu kan ya, pipanya bisa bersuara kalau orang mandi kedengeran gitu, suara-suara pipa gitu. Nah saya bilang to the point kayak gitu ya, maaf ini karena emang dari pipanya gitu. Karena kalau orang itu jadi kayak ada salah alamat gitu ya. Gitu apa saya sendiri mungkin bisa tahu mengidentifikasi ini masalah di sini, tapi ya untuk spesifik masalah itu ya tolong dikasih diberikan ke orang yang yang lebih pro lah di bidang itu gitu kan. Tapi kalau misalnya emang misalnya di pipa misalnya nggak ada masalah gitu, di kedepannya mungkin saya bisa kasih insight lah gitu, kasih masukan gitu. Apapun itu juga masih sifatnya masih teoritis lah, kayak textbook gitu loh. Jadi noise levelnya berapa sih yang diiniin, yang diterima gitu kan. Terus baik lagi kalau hotel makin tinggi dia artinya kan dia harus requirement dia makin tinggi, mesti makin kedap kan. Nah kalau hotelnya mungkin yang bintang 3 cukup atau 4 cukup ya saya sih masih bisa lah gitu kan gitu. Jadi ngasih
ngasih arahan gitu ke kliennya kayak gimana. Cuma emang baiknya sih, emang idealnya sih ke konsultan aku sih, karena emang kalau just in case ntar kalau saya pakai opini saya gitu kan, opini yang saya, which is saya bukan bukan fokus di situ ya nanti balik lagi kan ke oh nih gypsumnya salah nih, gimana sih gypsumnya jelek, malah sebenarnya ya mau siapapun itu kalau emang udah salah desain gitu kan apa ya. Kita udah ngobrol cukup banyak nih soal akustik dan arsitektur. Mungkin dari Pak Joy sama Bu Febrina ada closing statement terakhir, silakan. Oke, ya mungkin saya rasa gimana ya, seiring dengan perkembangan development bangunan yang lagi marak nih, hopefully orang jadi bisa lebih aware terhadap gak cuman memanjakan visual gitu ya, cuman juga dari aspek lingkungan akustik atau suara yang bisa cukup berdampak juga untuk kesehatan kita, untuk kenyamanan kita sebagai user. Lalu yang kedua, kalau bisa sih ya dengan memperhatikan aspek akustik tersebut, orang jadi bisa membedakan sebetulnya lingkungan akustik yang baik dan tidak baik itu ada manfaat dan perbedaannya loh. Dan yang terakhir pastinya dengan kondisi akustik yang baik bisa menjamin produktivitas dan juga manfaat-manfaat itu bisa terlaksana dengan yang pasti bangunan gedung hijau dan keberlanjutan lingkungan yang baik untuk kedepannya. Oke. Itu dari saya. Ya. Silakan Bu Febrina. Kalau dari saya sih meneruskan yang seperti tadi kan, yang privasi yang terjaga biar lebih produktif ya penghuni ruangannya ya. Jadi ya perlulah dipertimbangkan pakai material apa sih gitu kan yang cocok sesuai dengan kebutuhan usernya, maunya kayak gimana, terus gitu budgetnya berapa. Terus ya kalau pakai gypsum ya, saya sebagai gypsum ya kenapa sebagai pakai gypsum, karena gypsum kan emang ringan dan dia sudah teknologi udah canggih lah sekarang kan, density udah tinggi atau padatannya tinggi ya. Jadi nggak mesti yang pakai yang berat seperti yang berat yang saya komersial kayak bata gitu kan, dia bagus memang secara itu kan density, cuma dia berat. Nah kalau pakai gypsum kan sekarang udah ada pakai teknologi yang udah canggih gitu, udah tahan jamur, terus gitu udah bisa buat tahan api juga, kedap suara. Nah terus secara tebel dindingnya juga dia lebih tipis, artinya kan dia banyak ruangan yang bisa dimaksimalkan gitu kan. Terus gitu secara budgetnya, costnya juga masih bisa efisien gitu kan. Terus menjawab tentang bangun hijau tadi juga, yaitu karena ringan kan, artinya kan struktur bisa lebih dimaksimalkan gitu kan, lebih efisien gitu. Terus habis itu kecepatannya juga jauh lah dibanding yang konvensional. Jadi ya banyak hal-hal yang bisa di highlight lah gitu dalam penggunaan material bangunan gitu sih. Jadi ya tentukanlah prioritasnya seperti itu, kemudian konsultasikan pada yang ahlinya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Joy, Bu Febrina. Terima kasih dari Kita ketemu lagi di konten Unatubes berikutnya. Adalah kita barusan tadi ngomonginnya lebih ke project ya, lebih ke Building lah, isu sustainability ya, sustainable building gitu kan. Nah di sini gypsum salah satunya kan emang bisa untuk ya, udah tenang aja. Mau dikat dulu ya?